Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para sahabat spoiler? Bersama saya di sini si mantan aktor. Bagaimana hari-hari Anda semua? Apakah kalian masih bermain tunggal untuk menikmati indahnya alam ini? Dan jangan berputus asa, karena menikmati kenikmatan adalah hal yang paling nikmat untuk kau nikmati. Di sini saya akan merangkum sebuah cerita yang menceritakan sebuah dibilang hacker ya. Film ini berkisah tentang seorang pria yang sangat mahir dalam peretasan. Di negara asalnya, ia merupakan orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam dunia peretasannya. Sayangnya, kemampuan luar biasa yang dia miliki ini tidak digunakan untuk hal yang baik. Kemampuan itu digunakan untuk memeras para korbannya, dan kebanyakan korban dari kejahatan ini merupakan seorang wanita. Film yang berdurasi 1 jam 58 menit ini bercerita tentang aksi peretas muda yang didasari sakit hati dengan seorang wanita yang dicintainya. Bagaimana keseruannya? Ya, jangan kemana-mana, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Terlihat salah satu tokoh utama di dalam film ini, kita sebut saja namanya Tante Sam ya. Tante Sam ini adalah wanita yang sangat cantik. Selain cantik, dia juga merupakan wanita karir yang cukup sukses bekerja dalam sebuah perusahaan media yang bernama Paradise. Sepulang kerja, Tante Sam selalu menjenguk ibunya yang sedang sakit parah di rumah sakit. Dokter telah memvonis bahwa ibunya tidak bisa disembuhkan lagi. Namun, Tante Sam masih memiliki harapan ibunya masih bisa disembuhkan. Tante Sam ini memiliki teman yang bernama Vivek. Menurut Tante Sam, Vivek ini orangnya sangat baik. Vivek pun selalu membantu Tante Sam saat sedang di apartemennya. Setiba di apartemennya pun Tante Sam disambut oleh Vivek, dan Vivek langsung membantu Tante Sam untuk membawa barang-barangnya menuju ke kamar. Dan ternyata Vivek mengambil foto Tante Sam secara diam-diam, dan entah untuk apa. Ya, bisa jadi untuk dijadikan bahan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sam dan Vivek sedang memesan secangkir kopi di sebuah warkop, dan kebetulan Vivek sedang memperbaiki wifi warkop itu yang sedang rusak. Mereka terlihat sering berangkat bersama. Sam berangkat kerja sedangkan Vivek menuju tempat kuliahnya. Di tengah perjalanan, Vivek teringat sedang memperbaiki HP-nya Sam yang diberikan kepadanya minggu lalu. Vivek pun meminta Sam untuk berhenti di sebuah konter HP untuk mengecek kondisi HP tersebut. Sesampai di konter HP tersebut, ia menanyakan kondisi HP-nya. Bukannya benar, tapi handphonenya malah tidak bisa hidup sama sekali. Vivek pun marah kepada abang-abang konter tersebut. Dia tidak bisa berbuat banyak. Vivek pun langsung pergi dengan wajah kesalnya. Di scene lain memperlihatkan tempat di mana Tante Sam bekerja. Ternyata di tempat Tante Sam bekerja sedang ada pergantian CEO yang diturunkan dari ibu ke anaknya. Benar-benar permainan orang dalam ini. Dan CEO baru itu pun langsung meminta Tante Sam untuk berubah konsep perusahaannya yang awalnya berkonsep edukasi menjadi konsep mantap-mantap. Ternyata Tante Sam menolak hingga terjadi perdebatan panjang. Rapat pun selesai. Sam dengan sigap langsung menuju ke suatu tempat, dan ternyata Sam bertemu dengan bisa kita sebut namanya Om Kapoor. Dan perlu kalian tahu, Om Kapoor ini adalah aktor terbaik film mantap-mantap. Maksudnya film Bollywood, dan ternyata Om Kapoor ajaib ini adalah pacar Tante Sam itu sendiri. Oke, lanjut. Ternyata Tante Sam hanya dijadikan sebagai wanita simpanan oleh Om Kapoor tersebut. Ternyata maksud dan tujuan Tante Sam bertemu dengan Om Kapoor ajaib ini hanya untuk menagih janjinya kepada Om Kapoor yang sempat membicarakan tentang bahwasanya Om Kapoor ingin menceraikan istrinya dan menikahi Tante Sam tersebut. Gawat kali ini pelakor. Dengan segenap gombalan bocah TikTok, Tante Sam pun kembali luluh dan percaya kepada Om Kapoor. Dan seperti biasa terjadilah adegan mantap-mantap. Kan benar aku bilang tadi dia aktor nama film mantap-mantap. Oke, lanjut. Malam pun tiba. Terlihat Tante Sam diantar oleh si Om aktor mantap-mantap tersebut. Dan ternyata dilihat langsung oleh si Vivek, dan sontak membuat Vivek terpukul terjatuh tersungkur ke dalam jurang kepahitan yang paling dalam. Dengan didasari rasa cemburu dan kekesalannya itu, ia menggunakan kemampuan kanuragannya itu untuk mengerjai Om Kapoor, di mana Vivek mencoba meretas database kepolisian dan membuat Om Kapoor menjadi buronan yang paling dicari. Scene berpindah ke abang konter tempat Vivek memperbaiki HP. Terlihat abang konter sedang dibawa oleh polisi yang ternyata Vivek sudah melihatnya dari kejauhan. Ternyata si abang konter tersebut adalah korban salah tangkap karena namanya ada di daftar pencarian orang. Vivek pun tertawa melihat kejadian itu dan meminta HP baru ke abang konter tersebut. Vivek pun mengancam jika tidak diberikan,
maka Vivek akan membuat hal yang lebih buruk lagi terhadap abang hutan tersebut. Makanya jangan main-main dengan hacker, bisa kelar hidup lo. Mamam. Scene berpindah ke Tante Sam. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Tante Sam. Tante Sam mengundang teman-teman untuk berpesta bersamanya. Kejadian itu dijadikan momen oleh Vivek untuk memberikan kado kepada Tante Sam, di mana kado itu berisi HP baru Redmi Note 8 Pro untuk menggantikan HP Tante Sam yang rusak. Namun bukannya bahagia, sebaliknya Tante Sam terlihat galau dan sedih karena hingga pesta berakhir, Om Kapur mantap-mantap yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang. Terlihat Vivek sedang membantu Tante Sam membersihkan sisa-sisa pesta. Lalu Sam berjalan dan tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Sam pun menangis dan menceritakan semua kegelisahannya kepada Vivek. Lalu Vivek kembali mengambil kesempatan untuk menarik hati Sam, dan akhirnya mereka pun melakukan adegan mantap-mantap. Enak banget ini Tante Sam dapat dua cowok. Oke, lanjut. Dianggap hubungannya dengan Tante Sam semakin dekat, Vivek pun mencoba mendatangi Tante Sam ke kantornya. Ternyata Tante Sam sedang ada rapat dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bombay, dan Vivek pun menunggu dengan wajah yang tersenyum-senyum bergembira. Anjing, lagi kasmaran ini si bocil. Tak disengaja, Vivek mendengar Tante Sam yang sedang dimarahi oleh CEO-nya. Tanpa berpikir panjang, Vivek pun mencoba memberikan pelajaran kepada CEO yang memarahi tante kesayangannya itu. Gila nih si bocil, gara-gara tante kira berani brutal. Keesokan harinya, Sam datang ke kantor. Ia mendapatkan kabar bahwa saham perusahaannya anjlok yang dipicu oleh kebocoran data penting di perusahaan itu akibat diretas. Dan kalian semua pasti tahu kan itu ulahnya siapa? Selang beberapa lama, Sam ditelepon oleh Vivek yang mengabarkan dialah yang membuat saham perusahaan itu turun, dan Vivek ingin agar CEO mendapatkan pelajaran. Sontak membuat Tante Sam terkejut, dan Tante Sam langsung mengajak Vivek untuk bertemu di warung kopi abnormal. Setibanya di warkop, Sam langsung berkata kepada Vivek bahwasanya Vivek tidak usah ikut campur urusan pribadinya Sam. Dan Sam pun berkata kejadian mantap-mantap pada malam itu adalah sebuah bentuk kesalahan. Dan Sam berkata bahwa Vivek hanyalah bocah yang gak paham dengan artinya cinta. Dengan penuh kekuatan saringan yang dimiliki oleh Tante Sam pun langsung menggampar muka Vivek dan langsung membuat Vivek itu berubah. Ini kejam banget nih Tante Kiram. Setelah pertemuan itu, Vivek pun terus memata-matai Tante Sam dan melihat semua yang dilakukan oleh Tante Sam. Hal yang pertama dilakukan ialah membuat Sam dipecat dari pekerjaannya. Vivek membuat seakan-akan Sam lah yang membocorkan data penting di perusahaannya, hingga akhirnya Sam dipecat. Udah mulai nakal ini, udah mulai jahat ini, goblok. Scene pun berpindah ke sosok pria tampan yang sedang bermain gitar sambil menyanyikan lagu Ada Apa Denganmu. Perkenalkan, ini Abang Roni. Dia adalah teman dekat Sam. Saat sedang bersantui ria, ia menekan klakson mobil. Ternyata itu adalah Sam yang sedang mabuk berat akibat frustasi dengan semua masalah yang dialaminya. Scene berpindah ke sebuah kolam renang. Di sana terlihat Om Kapur yang sedang bermesraan dengan Sam. Tanpa mereka sadari, mereka telah dipantau oleh Vivek yang tak lain pria yang sedang sakit hati oleh Sam. Keesokan harinya, saat mereka pulang liburan, tiba-tiba mereka didatangi banyak wartawan. Si Om ditanyakan apakah sudah cerai dari istrinya, namun si Om tidak memberikan komentar dan pergi meninggalkan Sam sendiri. Scene berpindah ke rumah sakit. Seperti biasa, Sam menjenguk ibunya yang sedang sakit parah. Tak disengaja, Sam melihat berita di TV yang sedang mewawancarai si Om. Ia mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan bagi kaum wanita. Selanjutnya kita melihat Abang Roni yang mulai mendekati Sam yang sedang sedih. Di saat itu pula terdengar kabar ibu Sam telah meninggal. Tak disangka, Om Kapur datang menghadiri di pemakaman ibunya, dan Om berkata kepada Sam sambil bergombal ria. Namun, gombalan itu tidak membuat Sam luluh hingga akhirnya Sam menyuruh si Om untuk pergi. Di kejauhan, Vivek terus memantau keseharian Sam. Keesokan harinya, Sam bersama Abang Roni melaporkan Vivek ke polisi atas perbuatan terhadapnya. Vivek pun diinterogasi oleh bapak polisi berkumis tebal layaknya ampas dari sisa-sisa seruputan kopi. Kemudian si bapak pergi meninggalkannya. Melihat HP si bapak yang ditinggal, Vivek pun memiliki ide untuk meretas HP si bapak. Terlihatlah semua rahasia-rahasia yang dilakukan oleh si bapak. Setelah kembali, Vivek mengancam Pak Kumis atas perselingkuhannya dan diminta untuk membebaskan si Vivek.
Seketika si bapak menelpon si Sam untuk memberitahu bahwa Vivek tidak bersalah. Setelah kejadian itu, Vivek terus membuat hidup Sam semakin hancur. Ia meretas semua sosial media yang dimiliki oleh Sam. Sam dan Abang Roni tidak kehabisan cara. Mereka pun menyewa seorang hacker untuk bisa melawan Vivek. Ternyata hacker tersebut tidak sanggup untuk melawan kehebatan dari Vivek. Scene lain menunjukkan Vivek yang entah dari mana muncul di hadapan Sam dan berkata, "Lihatlah yang kulakukan di hidupmu. Sekarang hidupmu sudah hancur. Dulu aku mau menikahimu. Sekarang jadi pacarmu saja aku tak sudi. Sekarang aku mau menidurimu." Anjing dibocah ngancam. Tak takut dengan ancaman Vivek, Sam pun membuat sebuah rencana dengan Abang Roni. Mereka akan memata-matai apa yang dilakukan Vivek sehari-harinya. Sam dan Abang Roni pun bertemu di warkop dan menyusun rencana. Sebelumnya, mereka menonaktifkan HP agar pembicaraan mereka tidak diretas oleh Vivek. Namun, Vivek tak sebodoh itu. Ia sudah menyeting wifi yang ada di kafe sehingga Vivek bisa meretas semua HP yang ada di kafe itu dan mendengarkan percakapan mereka. Singkat cerita, rencana sudah disusun. Mereka akan menjebak Vivek di sebuah hotel dan menyekapnya serta mengancam agar Vivek mengakui semua kejahatan yang dibuatnya. Vivek yang sudah tahu jika itu hanya jebakan, punya rencana lain dan mengiyakan ajakan itu. Sebelum ke hotel, Vivek menjumpai Abang Roni dan memberikannya racun di mana Abang Roni sedang memata-matai mereka. Dia kemudian masuk ke kamar yang sudah ditunggu oleh Sam. Vivek pun meminta Sam ikut dengannya, jika tidak Abang Roni akan mati. Sam dibawa ke suatu tempat yang ternyata itu adalah markasnya Vivek, di mana tempat itu yang selama ini menjadi tempat Vivek memata-matai semua yang dilakukan oleh Sam. Mengejutkannya, di sana ada nenek-nenek yang sudah ia bunuh. Dan Sam pun berkata, semua perbuatannya telah terekam oleh CCTV hotel tersebut. Akan tetapi, Vivek tidak takut dan menunjukkan CCTV hotel itu yang sudah dimanipulasi. Vivek pun mengancam dan berkata, "Jika Abang Roni mau selamat, maka kau harus mengikuti perkataanku." Saat ingin menikmati dirinya, Sam melakukan perlawanan dan berhasil terlepas dari ikatan. Vivek mencoba untuk mengejar Sam dan mengambil penawar racun untuk menyelamatkan Abang Roni. Sam pun bergegas berlari menghampiri Abang Roni untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, Sam diinterogasi polisi untuk dimintai keterangan atas kematian Vivek. Setelah dimintai keterangan, Sam menjumpai Abang Roni dan berkata kasusnya sudah ditutup. Film pun berakhir. Ending yang sangat-sangat lumayan membingungkan, tapi bolehlah. Jadi buat kalian yang penasaran dengan filmnya, langsung saja kalian download filmnya dan langsung kalian tonton. Oke? Tapi di sini admin mau menyampaikan sedikit pesan ya, yang disampaikan oleh film ini. Film ini mengajarkan kita untuk berhati-hati menggunakan internet, karena jika privasi kalian sudah diketahui oleh orang lain, maka hidup kalian dapat diatur oleh orang lain. Sekian alur cerita dari film Hacked. Jika kalian terhibur dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain. Saya mantan aktor, pamit undur. Salam spoiler.